Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video saya. Yes, kali ini saya akan mereview add-on terbaru ya. Add-on terbaru dari buatan Trasoft Production. Ini gamenya adalah game platform Trains Railroad Simulator 2022 SP6 ya, ini SP6. Untuk lokomotif kita pakai DG Rails, untuk rutenya kita buat sendiri ya teman-teman. Ini jadinya itu campur-campur punya KHB juga ini. Jadi ini relnya pakai KHB yang bantalan besi dan ya gitu aja, minimalis dan simple. Kita fokus ke add-onnya. Ini add-onnya adalah namanya K3 Ekonomi Modifikasi Premium ya. Ekonomi Modifikasi Premium. Premiumnya apa? Nanti kita lihat ya. Jadi kita nanti kalau membeli ini ya, membeli add-on ini akan mendapatkan 3 rangkaian ke 3 kereta. Satunya ke 3005, habis itu KMP kereta mata pembangkit, dan K3007 ya. Jadi ini add-onnya PBR, otomatis ada kilon-kilon PBR di sini tuh. Sangat menggoda mata ya, sangat menggoda mata. Add-onnya juga enak juga dipakai. Tadi saya juga sudah mereview, saya kotak-katik apa yang kelemahan dan kekurangannya. Oke, jadi kita langsung ke videonya, reviewnya. Oke, ini kita langsung view details ya. Ya ngelek. Ada kespil nih dari area ini. Nanti kita ceritakan ya. Nah, kenapa kereta ini dibuat itu sebenarnya apa ya? Menurut saya itu membuat kereta ekonomi ini, mungkin titik awal mulanya kereta api Indonesia membuat kereta ekonomi itu yang reclining seats. Jadi kursinya bisa diatur naik turunnya untuk sandaran punggungnya. Jadi ini adalah ya, menurut saya ini awal mulanya, titik mulanya juga kereta ekonomi di KAI itu sekarang itu udah captain seat lah kita bilang itu, bukan kayak yang 106 tepat. Nah, jadi ini sebenarnya kereta 106 tempat duduk tapi dirubah kursinya pakai kursi premium 2017 atau 2018 atau economy image gitu. Kapasitasnya 80 kursi, yang awalnya 106 tempat duduk. Jadi 80 kursi itu lumayan jauh ya, lumayan jauh. Jadi ini adalah project dari Balai Asa Surabaya Gubeng ya, project Balai Asa Surabaya Gubeng. Jadi yang membuat modifikasi dalamnya ini Balai Asa Surabaya Gubeng. Ya tahu ya teman-teman, Balai Asa Surabaya Gubeng itu juga membuat kereta panoramik. Nah, mereka lah juga buat itu. Dan ini juga mereka buat. Nggak salah tuh pertama nyantol di mana ya, lupa ya, Malabar atau apa. Tulis saja kalau di kolom komentar teman-teman, ini kereta ini atau rangkaian ini pertama nyantol di kereta. Oke, kita langsung ke awal. Yang namanya gitu
Nah ini untuk eventnya, untuk papannya ya, papan namanya. Yang pertama ada KA Singasari, relasi Blitar Pasar Senen. Jadi di kiri kanannya sudah sudah ada papannya, dan papan ini sudah PBR juga teman-teman. Nah bagaimana mengetahui PBR nya, dari sini aja nampak. Nah, untuk motif PBR nya nampak. Oke, selanjutnya ini ada Bangun Carta ya, Bangun Carta Jombang Pasar Senen ya. Ini ada Cikuray, kereta Cikuray, Garut Pasar Senen yang subsidi, yang baru-baru ini masih pakai rangkaian ekonomi premium sama ekonomi ini. Ada Gajah Wong Lempuyangan Pasar Senen, sekarang nggak salah pakai stainless ya sekarang. Ini Pangrango ini sekarang nggak salah pakai K3 nya, K3 Kemenhub modifikasi Balasa Manggarai yang kursinya biru. Oke, itu aja papannya. Ini untuk nomor peta, jadi teman-teman juga mendapatkan nomor-nomor peta ini sampai 12 kereta. Di dalamnya juga dapat. Nah misalnya ini satu, teman-teman mau rubah nih, aku mau pengen 11, nah, bisa, dia apa ya sampai ke dalam juga buat detailnya. Sebenarnya itu detailnya itu sangat kecil ya, sangat ya dianggap orang yang enggak wah banget, tapi bagi saya itu satu detail yang cukup keren ya, sampai ke dalam. Teman sayangnya ini nggak ada nomor kondektur. Misalnya nomor kondekturnya itu ya nggak masalah sih, nggak usah pakai nomor kondektur asli ya. Contohnya macam kayak nomor kondektur, fotonya siapa, Trasoft dikit, habis itu nomor telepon Trasoft. Efek seperti itu apa ya, Trasoft juga kayak menjual produk-produk dia, bukan hanya di fanspage Facebook, akan tetapi pas saat di interior seperti ini, orang bakalan tahu. Misalnya ada teman Anda yang main laptop Anda, ini telepon siapa sih, dapat nomor telepon Trasoft dari chatnya, beli. Keren sih kalau misalnya ada updatean papan kondektur kayak macam ini ya, macam papan nomor, bisa di custom lah gitu, hitungannya bisa di custom. Teman-teman bisa bebas buat namain, misalnya namanya Dimas nomor segini, foto kalian tempo sih, mungkin bisa ya buat Trasoft gitu. Oke, kita balik lagi keluar, lanjut lagi. Ini ada semboyan 21 siang. Nah, semboyan 21 siang itu seperti ini, nggak salah ini PBR juga salah ya, benar PBR. Jadi semua di eksterior ini PBR ini. Nah, nih teman-teman bisa nampak teksturnya itu PBR banget. Kita lanjut lagi. Ini semen 21 depan ya, semen 21 depan. Seperti itu. Ini buat malam. Nah malamnya seperti ini. Kalau kita tes buat jamnya ini. Seperti ini buat malamnya, keren ya. Jadi biasnya itu gaya mencar gitu, bukan gaya bulat gitu, kayak mencar, kayak apa ya, pudar gitu, kayak asli gitu. Keren. Nah,
keren banget. Jadi cukup mantap. Nyusun Windows 1 malam depannya standar macam tadi. Oke, kita langsung ubah ke scene aja lagi. Aduh, masuk angin. Jadi untuk eksterior ini boginya, perkabelannya ini kan kabel apa ya, box panel 3 fasa ya. Ini RSTN nya juga di sini, jadi lengkap lah. Jadi untuk untuk rantainya itu jujur ya teman-teman, Trasoft ini ada kelemahannya juga. Dia nggak bisa otomatis, buat rantai-rantainya itu nggak bisa otomatis. Jadi kayak gini, ini dia nggak bisa otomatis, jadi harus diatur ulang lagi. Dan ini tuh buat kelemahannya Trasoft buat di bagian eksterior. Oke, kita lanjut lagi ke interior. Seperti biasa, kita macam orang keluar dari kereta. Oke, nanti kita akan review yang maka pembangkitnya DKMP 306-612 Purwokerto, kereta pembangkit lama. Biasanya ini di Serayu ya, Serayu nggak Serayu ya, memang Serayu sih. 66 65 66. Oke, ini ada pintu kanan, pintu eksterior kanan. Buka. Oke, untuk pintu eksteriornya ini kanan, kiri, bordes depan, bordes belakang. Yang kanan ini langsung 2 pintu ya teman-teman, jadi 2 pintu itu langsung terbuka. Agak sayang juga ya, misalnya kalau ada skripnya itu satu-satu, misalnya pintu kanan depan skripnya sendiri, pintu kanan belakang skripnya sendiri, otomatis kayak menambah kedetailannya gitu. Kita mau masuk, sorry. Jadi untuk luarnya juga, kalau misalnya ini kan kamera mode interior ya, dia masih 4 gigi ada. Oke, kita misalnya tutup tuh pintu. Nah, ini pintu kiri sama, kita turun lagi. Nah, pintu kiri itu seperti ini ya, standar ya. Jadi dia tuh satu strip pintu ini, dia 2 pintu, pintu kanan 2, pintu kiri 2. Lagi ini bordes depan, jadi bordes depan itu bordes ini teman-teman. Nah, bordes depan itu kita contohnya ke bordes belakang aja juga ya. Nah, bordes belakang itu seperti ini, animasinya smooth ya untuk pintunya ini, pintu eksterior animasinya smooth. Kita masuk, dan ini untuk interiornya. Nanti kita akan bahas interiornya, konsep-konsepnya bagaimana, dan apa perbedaannya yang K305 ini sama K307 ya, tahun 2007. Soalnya kita juga mendapatkan 2 rangkaian. Nah, K3005, K3 tidak bertenggara tahun 2005, urutan ke-8, 84. Nah, ini untuk bordes depan. Nah, cuman agak agak sayang,
eh lupa saya bilang, pokoknya kayak agak kurang buat ini, katakan apa memang dia ini terbuka sendiri. Coba kita cek yang belakang. Oh enggak deh, cuma standar itu terbuka ini. Sebenarnya kok yang dekat lokomotif itu dia tertutup yang buat papan kan papan. Dan ini untuk ventilasi rangkaiannya, ini ada ventilasi satu. Nah itu lagi. Oke, dia ada openingnya itu kayak atau closingnya itu ada gap nanduk gitu, macam macet gitu, macam kayak mendekati aslinya. Memang di real life memang seperti itu. Nah bisa dibuka gitu. Nah untuk ventilasi satu tuh di depan kanan, ventilasi 2 itu depan kiri, ventilasi 3 itu belakang kanan, ventilasi 4 itu belakang kiri, dan ventilasi 5 itu pasti toilet kanan, dan ventilasi 6 itu toilet kiri. Seperti itu. Kita buka aja ya pintunya ya, keren. Nah kita akan lebih jos. Untuk bordesnya, untuk detail ini sangat bagus ya teman-teman. Tidak diragukan lagi lah buat Rasov untuk detailnya. Ini untuk pintu satu nih, pintu interior ini tidak ada ya. Oh, pintu interior satunya ada pintu kabin di depannya. Pintu kedua itu pintu kabin belakang, pintu 3 itu toilet. Nah, sebelum kita ke belakang, ini adalah toilet yang kloset itu. Ini ada juga bak. Ini mungkin bisa diperbaiki sama pihak Rasov. Mungkin buat pembukaan pintu itu nggak usah langsung full gini, cukup miring kayak gini. Nah segini aja, soalnya di relief itu memang mentok ya teman-teman. Di relief itu mentok memang kan ya, karena buat ventilasinya itu memang terbuka gitu. Oh ini ada bak lagi. Oh di bagian interiornya, luar nggak masalah sih ini. Ini mungkin bisa diperbaiki juga. Ini untuk konsep duduknya, jadi cukup detail ya teman-teman. Ada toiletnya, ini ada cermin, tempat tisu, tempat sabun, wastafel, tempat sampah. Wow, tempat sampah dibuat juga. Ada juga toilet atau kloset duduk. Dia ada buat cebokan ya, kerannya juga ada. Kalau AC-nya itu ada keran ini, keran talon air biasanya sih. Ini kloset dulu. Coba kita ke belakang. Sebelum ke belakang, ada yang unik di add-on ini. Apa? Nah, ada panel janitore. Wah, keren deh. Detailnya sampai ke dalam-dalam ini. Kalau misalnya pihak Rasov itu ada foto dibuat lagi lebih detail. Keren sih.
Biasanya itu yang di atas ini buat AC nih. Biasanya buat AC, pendingin ruangan. Di bawah ini memang buat listrik. Wah, keren tuh. Sampai detail itu dibuat. Dari luar mau agak nampak sih, nggak masalah. Keren sih, keren. Mantap. Terus ya, jujur ya, hitungannya sepele ya, padahal itu kalau buat bagi kita yang sering main itu ya buat apa coba ya? Dibuat seperti itu ya buat apa, ada gunanya juga. Nah, untuk belakang itu pintu 5, pintu 4. Nah, itu jadi pintu 1 itu modis kabin depan kan, kabin depan. Pintu 2 tuh kabin belakang. Pintu 3 tuh toilet. Pintu 4 ini toilet. Jadi 3, 4 toilet, 1, 2 kabin, 6 yang 5 itu panel janitor. Yang 6 ini nggak ada. Jadi ini 6 ini dummy gitu. Dan ini ada kloset jongkoknya, tetap juga sama, ada bak di sini, tetap sama, ada buangan airnya di sini. Buangan airnya ada tempat ininya, tempat tisu, tempat sabun, wastafel, tempat cebokan, dan juga tempat ini cermin ya. Ini mungkin ketutupan kan? Iya benar, ini ketutupan ini. Jadi mungkin bisa diperbaiki lagi terasok buat ininya. Sebenarnya ini kan buat apa ya, tempat tombol flash kloset ini ketutupan, mungkin bisa diperbaiki. Mungkin pasti teman-teman mikir kan, ngapain mas dicek satu persatu ya. Mungkin bagi orang yang sering main ya mungkin nggak akan mengecek kedetailan seperti itu. Mungkin ada ya teman. Ditambah juga ada teman saya yang betul-betul mengecek kedetailan add-on itu apa kekurangannya berapa. Makanya review ini review jujur doang, bukan hanya omongan saya, wah mas ini menggunakan add-on. Nah, teman-teman bisa dengar dari tadi banyak kurangnya juga. Ditambah juga kan ini add-on ya dikatakan apa ya, cukup detail buat fitur-fiturnya dan objek-objeknya seperti itu. Jadi pintu 6 ini nggak ada, langsung ke tirai aja ya. Kita masuk ke interior. Ini ada tirai 1. Tirai 1 itu depan kan? Iya benar. Jadi tirai kanan tuh ada ada kolomnya, tirai kiri juga ada kolomnya. Ini tirai 1. Itu kiri. 2, 3, 4. Nah, saya juga menemukan bak juga di sini. Ini yang tirai 1 itu bisa kita tutup tirainya itu ketutupan sama bukan engsel ya, pengunci ya lebih tepatnya, pengunci buat ventilasinya ini. Apa harus ditutup ventilasinya? Nah, bisa kita tutup ventilasinya. Oh tetap juga. Jadi mungkin rasok bisa diperbaiki seperti ini. Sayang ya, soalnya udah bagus ini buat mekanisme tirainya. Ditambah teman-teman bisa lihat bayangannya. Saya tutup tirai, nutup dong, gak ada bayangannya sama sekali loh. Keren loh kalau teman-teman bisa lihat dari luar seperti ini.
cukup detail ya buat bayangannya itu tutup, soalnya ada add-on itu dia tiranya di situ, tapi bayangan matahari itu tetap masuk. Keren sih. Nah ini untuk tirai kirinya, nah sama, tetap juga dia saya tutup juga ya, ini ventilasinya yang ini ventilasi 3 apa 4 apa 2 sorry, dia tetap sama. Jadi pengunci buat ventilasinya itu nah masih nampak, mungkin bisa diperbaiki lagi transfer, mungkin dibuat agak ke depan sedikit aja, sama ini malah bagus gitu, depan sedikit aja, keren. Nah oke, untuk interiornya kita masuk apa ya, kita lihat untuk detail kursinya. Ini ya tetap sama ya, kursi premium yang dipasang di K3 106 tempat duduk. Jadi untuk perlampuannya itu seperti ini, bagasinya seperti ini ya, bagasinya seperti ini, penomoran kursi seperti ini, dan untuk bagian informasinya seperti ini. Jujur ya teman-teman, saya juga belum pernah naik kereta ekonomi modifikasi premium ini, soalnya dulu pernah sempat mau naik ini pada saat tahun 2024 itu, saya mau rencana mau naik ini, akan tetapi pada saat itu ada promo KHI, saya pindah ke Sukutup. Saya sempat mau naik ini tapi nggak jadi, seperti itu. Untuk ini nggak salah ini speakernya, ini perlampuannya ada CCTV juga. Saya melihat ini mengingatkan saya itu ada kereta ekonomi stainless steel 2018 seperti ini, 2018 premium yang stainless steel generasi pertama, sama eksekutif modifikasi buatan Balai Manggarai yang dipakai sekarang sama Madiun Jaya. Itu kita lihat ke bawahnya ya. Wah keren ya, detail loh. Saya kira cuman livery doang, ternyata ada objeknya. Keren. Oke, kita lanjut ke kereta makam pembangkit. Nah nanti kita akan bandingkan, ini kan K3 005 atau K3 2005 sama K3 2007. Ini untuk KMP 300 KMP 306612 kereta makam pembangkit kelas 3 ekonomi 3 bergerak 1966, nomor urut 12 di Poindo Purwokerto. Kita sebelum masuk ya, kita mereview yang di luarnya dulu. Ini kok ada nomor, ini bisa menjelaskan nomor, bisa. What? Bisa deng, berarti sebelah kiri berarti bisa deng ini. Bisa pak, ini bisa. Mungkin bisa diperbaiki ya terasa ini. Mungkin bisa dihilangkan ya fitur nomor di KMP. Ya udah nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke papan
namanya ya. Di sini ada Bangun Karta. Ini kereta Maka Pembangkit ini biasanya dipakai sama KAPSO atau enggak lokal. Lokalan pakai ini. Ini Bangun Karta, Cikuray. Ini PBR juga ya teman-teman, orang ya. Cikuray, Gajah Wong, Pangrango, Singasari, dan juga dilengkapi ada semboyan 21 malam. Oh, semboyan 21 ini error juga ini, mungkin bisa diperbaiki ya Trasov buat semboyan 21 ini. Semboyan 21 ini bisa diperbaiki. Yang ini oh cek semboyan 21 malam ya, mungkin bisa diperbaiki semboyan 21 malamnya ya terasa, soalnya ini error semua nih. Aneh, buat apa ini error semua nih 91. Nah kalau yang ini benar, ini tak benar, ini benar ya, cuman tidak pas di apa ya, di bingkai. Mungkin bisa diperbaiki terasa. Ini nandang 91 siang. Kalau ini benar, alhamdulillah benar ya. Benar kan? Oh benar, pas. Oh ini nggak benar malah. Jadi kalau teman-teman mau masang ini, yang belakang nggak bisa, berarti yang depan doang ya. Oh iya benar, 91 depan ya teman-teman bisa pakai yang pas. Mungkin bisa diperbaiki ya Trasov buat semboyan 21 nya yang malam, dan juga penomoran ini ya lebih baik diganti aja deh, soalnya buat apa gitu ya, buat apa. Oke, kita masuk ke dalam ya. Nah ini pintu kanan, nah saya cek lagi ya, pintu kanan ini cuman satu aja dibuka ya, cuman hanya satu di sebelah kanan. Ini pintu kiri itu ada 3, pintu kiri itu ada 3. Oh sorry, pintu kiri itu ada 2, jadi stripnya berbeda. Yang buat yang di tengah ada bordes depan, sama bordes belakang. Dan pintu kiri tengah dan grill. Nah kita lihat grill mesinnya, jadi grillnya bisa dibuka. Wah, mesin apa nih, soalnya kalau kita rata ini saya kurang paham mesin ini pakai apa nih. Soalnya yang setahu saya itu waktu 2009 itu kan pakai mesin Scania gitu. Dan ini ada ventilasi. Wah, ventilasi banyak banget nih, ada 6. Ada ventilasi 1, kita giniin aja ya, biar lebih nampak. Ini ventilasi 1, ventilasi 2 di sebelah kiri ya, sebelah kiri dari arah kereta. Ventilasi 3 itu di dekat pembangkit. 4 itu sebelah kiri. 5 oke, 5
dan 6 ini dummy ya, jadi cuman hanya ada udah oke, cuman 5 ventilasi. Jadi satu itu ventilasi satu di sebelah kanan depan, ventilasi 2 itu sebelah kiri depan, ventilasi 3 itu di sebelah kanan tengah ya, hitungan ini tengah ventilasi. Ventilasi 4 itu di sebelah kiri belakang, dan ventilasi 5 itu di dekatnya pembangkit, dan 6 ini dan gitu. Dan ini adalah pintu-pintunya, kita masuk. Nah, mana ini nah ini dia teman-teman. Jadi ini ada pintu 1 ya, pintu 1 bordes depan, pintu 2 itu di belakang, dan ini bisa juga dibuka lagi. Nah, ini pintu 2 itu mana sih? Pintu 2 itu ini cerita. Pintu 2 itu buat ruang ini ya, ruang generator. Pintu 3 itu buat ini, buat genset ya, generator ya. Jadi ini pintu 1 ya buat yang kecil, pintu 3 itu yang besar, pintu 4 itu oke, ini dummy kayaknya. Jadi yang aktif tuh 1, 2, dan 3. Ini bisa dibuka. Nah, jadi kita bisa lihat generatornya yang gede banget. Nah, jadi yang aktif cuma 1, 2, dan 3. Dan detailnya nggak main-main ya teman-teman. Ada wah, detailnya nggak main ya, sampai dibuat box makanan itu keren. Dan ini ada tirai. Jadi tirai ini berfungsi ya teman-teman, nggak hanya omon-omon doang. Jadi ini berfungsi. Ada ini tirai 1. Ada pilih mana? Tirai 1 atau 2? Di tirai 2, 3, 4 ini 5. 5 belakang sorry. 6, 7, dan 8. Jadi sama kayak di kereta penumpangnya, jadi dia itu ada animasinya buat bayangan, dan juga bisa diperbaiki juga transok buat bug ini seperti itu. Oke, clear. Nah, ini kan udah kita review dua. Nah, sebenarnya yang di kereta ketiga ini sama. Nah, kenapa kok dapat 2 jenis rangkaian penumpang atau kereta penumpang, kenapa kita dapat 2 jenis? Karena kalau teman-teman nampak dari atas berbeda kan sama ini, buat AC-nya berbeda ya, beda. Looks-nya ada yang beda juga, sama. Nah, sama, nggak ada yang beda, cuma K307 ini doang. Ayo, apa teman-teman? Berbeda memang di eksterior cuma ininya doang, AC-nya. Kita masuk. Oke, kita masuk ya. Nah, ini yang berbeda teman-teman. Jadi interiornya ini
pakai lampu yang versi panjang ya, jadi langsung panjang, beda dengan halnya yang ini yang masih satu-satu. Nah, teman-teman bisa melihat untuk tempat bagasinya itu ya ada warna-warna hitamnya. Kalau yang ini tuh krim ya, lebih ke krim gitu, ke warna kulit. Untuk dalamnya sama, untuk interiornya sama, ini panelnya seperti itu. Untuk ininya juga sama, gak ada yang berbeda seperti itu. Oke, sebelum penutupan ini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan add-on ini ya. Kelebihan add-on ini jujur ya, dengan harga 50.000 teman-teman sudah dapat 3 rangkaian kereta dari K3 2005, KMP tahun 1966, dan kereta ekonomi tahun 2007. Dan juga sudah mendapatkan 2 jenis rangkaian kereta penumpangnya. Apakah worth it dengan harga 50.000? Kalau bagi saya ini adalah worth it banget, dikarenakan dengan harga segini 50.000 teman-teman sudah mendapatkan kereta atau pembangkit yang berinterior. Saya ulangi lagi, berinterior, bukan non interior, bukan dalam, interior cuy. Otomatis untuk detailnya pasti teman-teman bisa lihat aja boginya itu ada karat-karatnya tuh, seperti itu teman-teman. Teman-teman juga bisa nampak kereta makan pembangkitnya itu sedetail ini teman-teman, sampai ada apa ya, galon-galon seperti ini. Cuman iya, memang ini adalah produk baru itu pasti ada bak-bak macam seperti ini tadi yang saya bilang, ini ada bak. Untuk kelebihannya jujur ya teman-teman, ringan. Saya tes ya di kereta saya nih, saya pakai add-onnya di Gerels. Oke, kita berangkat. Nah, seperti itu, enak. Nah, kita berhentikan lagi, soalnya relnya kecil aja, soalnya tepat pas soalnya. Nah, jadi seperti itu. Emang mungkin untuk bak saya temui tadi itu macam penomoran di kereta mata pembangkit 921 malam dan 921 siang di kereta mata pembangkit, sama buat ini penutup kuncian ventilasi ini. Selebihnya aman teman-teman, PBR nya juga mantap ya teman-teman. Saya nggak tahu Trasov ya, mungkin kedepannya mungkin Trasov bisa memperbaiki yang saya ucapkan tadi. Jadi sekian teman-teman untuk review add-on kali ini. Jadi teman-teman bisa membelinya langsung ke fanspage-nya Trasov ya. Jadi harga 50.000 bisa bayar QRIS, GoPay ya, bisa QRIS GoPay. Dan harga 50.000 teman-teman juga bisa mendapatkan rangkaian ini. Bisa juga dinas kereta Singosari atau bangun Karta. Oke teman-teman, terima kasih atas nontonnya. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Bila tak ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.